bahagia bisa melihat mereka semua. Walau hanya lewat mimpi. Saya menjadi Darmika karena pernikahan saya. Sebelumnya, sebelum pernikahan, sebenarnya saya kurang menerima untuk menjadi Darmika. Ya, karena bangunan ini berkonsep warisan leluhur. Jangan ragu-ragu, karena ini bukan hal baru dan juga salah satu warisan dari leluhur. Semoga dengan adanya candi ini, anak-anak bisa lebih mengerti, lebih mengenang leluhur mereka, bisa meneruskan dan merawat candi untuk kedepannya. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoni. Saya dari Dusun Mulyorejo, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Awal mula saya tertarik untuk mengikuti program 1000 Candi dikarenakan saya belum mempunyai tempat yang layak untuk memuja para leluhur saya. Tidak ada yang melarang saya untuk mendirikan candi di area perumahan saya. Ini murni dari saya pribadi dan keluarga saya. Astungkara untuk pembangunan didukung oleh para tetangga-tetangga saya dalam mendirikan candi ini. Jadi guyub rukun antar umat beragama Astungkara sangat terasa sekali. Bagaimana dengan upacara penyucian candi? Untuk acara penyucian candi, Astungkara sudah disediakan oleh panitia. Jadi kita datang ke tempat lokasi yang sudah disediakan oleh panitia, membawa sandingan beserta cuk bakal dan lain-lainnya. Setelah sampai di acara tempat yang sudah ditentukan panitia, kami melakukan acara penyucian bersama. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing membawa sandingan sama cuk bakal itu, menunggu dari panitia sampai ke rumah kita untuk menyucikan candi kita di rumah. Sudah pernah ikut upacara entas-entas? Astungkara pada tahun 2021 kami sekeluarga sudah mengikuti acara upacara entas-entas yang diadakan di Dusun Putuk yang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Mandala Nusantara. Yang saya ikutkan dalam acara entas-entas yaitu keluarga saya dan istri saya dan para leluhur-leluhur saya yang sudah tiada. Sebelum ada candi, untuk menghormati leluhur dan persembahyangan, saya dan keluarga biasanya mengadakan persembahyangan itu di Sentong Tengah. Sesaji apa saja yang digunakan sebelumnya? Untuk sesaji yang saya gunakan biasanya berupa cuk bakal atau berupa minuman, teh, kopi, air bunga, dan lain-lainnya. Dari dahulu sebelum adanya candi, memang
sudah diajarkan dari mbah-mbah saya dulu untuk memakai jok bakal. Untuk upacara di candi apakah perlu pemangku? Untuk upacara di candi sendiri tidak memerlukan pemangku, karena sewaktu kita melakukan melaspas massal dari kepala keluarga sendiri yang memiliki candi sudah diwinten untuk menjadi pemangku di candinya masing-masing. Pekerjaan atau usaha? Untuk pekerjaan saya sendiri serabutan ya. Kadang mencari rumput, kadang juga menjadi undagi untuk pemasangan candi. Pokoknya apa yang ada saya kerjakan. Sesudah pemasangan candi, Asungkara untuk saya dan sekeluarga dalam kegiatan persembahyangan sehari-hari itu lebih mudah dan lebih gampang lah kita berinteraksi dengan leluhur. Asungkara untuk perawatan candi sendiri tidak begitu ribet, kita sangat mudah dan simpel sekali untuk merawatnya. Astungkara dengan adanya candi, anak-anak sekarang jadi rutin tiap pagi dalam melakukan persembahyangan sebelum berangkat ke sekolah. Apakah candi membuat aktivitas ke pura menjadi berkurang? Tidak, karena kebetulan di tempat saya ke puranya itu tidak tiap hari, melainkan tiap purnama sidi atau purnama tilem atau ada acara-acara tertentu. Saya menjadi Dharmika karena pernikahan saya. Sebelumnya, sebelum pernikahan, sebenarnya saya kurang menerima untuk menjadi Dharmika. Tetapi lama-kelamaan, Astungkara, saya belajar agama Hindu sedikit demi sedikit dari teman-teman. Saya lebih tertarik memasang candi karena mayoritas di Jawa yang ada adalah candi. Dari nenek-nenek moyang dulu, bangunannya juga candi. Maka dari itu saya tertarik untuk membangun candi karena inspirasi dari leluhur dan nenek moyang kita dulu. Om Swastiastu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sisitawati, istri dari Bapak Nur Fatoni dari umat Mulyorjo. Dulu sebelum ada candi itu selalu menggunakan minum kopi, teh, sama kadang ada makanan, kue atau
Kalau untuk hari raya itu pasti menyediakan sesaji berupa kadang nasi dan lauk pauknya, serta yang harus ada apem. Itu yang harus selalu ada. Ada kesulitan dalam merawat candi terkait dengan sesaji? Sejauh ini nggak ada. Karena sesajinya itu setiap hari sama seperti apa yang kita makan sehari-hari. Ada juga kadang kita menyediakan kue atau makanan kecil sehari-hari, sama minum itu selalu ada. Untuk harian, kalau penggantian cok bakal itu dilakukan 1 bulan sekali ya, setiap hari Purnama Sidi. Itu untuk penggantian cok bakal. Kalau di hari-hari biasa itu biasanya cuma ganti telur sama minum, itu aja. Kalau hari raya, iya ada cok bakal, ada sandingan, ada makanan, ada buah juga. Apakah ada pelatihan sesaji dan perawatan candi dari panitia? Ada. Sebelum dibangun candi dulu ada bimbingan dari panitia, ada pembelajaran dari panitia soal perawatan candi dan soal cara bikin sesajinya setiap hari, ada pembelajaran dari panitia. Sesaji dari panitia ada cok bakal, ada bunga-bunga juga, ada sandingan juga. Adapun pembelajaran dari panitia soal bikin sandingan, adapun persiapannya ada cobek besar dan jenis dedaunan, dan juga ada beras juga. Setelah itu pisang raja 1 tangkap serta bunga. Itu yang harus dipersiapkan untuk sandingan. Pekerjaan sehari-hari biasa, ibu rumah tangga sama membantu suami memelihara sapi, cari rumput setiap hari. Dengan adanya pembangunan candi, saya merasa lebih tenang. Keluarga saya juga merasa nyaman, bisa melakukan persembahyangan di rumah dan menghormati para leluhur dengan menyiapkan sesaji Astungkara, bisa mendirikan candi di depan rumah lebih dekat dengan keluarga. Astungkara, dengan adanya candi ini, anak-anak bisa belajar lebih memuja leluhurnya, walaupun tidak setiap hari, tapi sudah mulai bisa untuk persembahyangan, sudah mulai rutin dilakukan. Meskipun hanya sekedar menyalakan dupa dan menghaturkan sesaji seadanya.
Kalau untuk sejauh ini pesannya saya hanya bisa melihat kalau dalam mimpi melihat mereka tersenyum, bahagia, berkumpul bersama dengan para leluhur yang lainnya. Seringkali mimpi bertemu dengan para leluhur semuanya, rasanya bahagia. Bahagia bisa melihat mereka semua. Walau hanya lewat mimpi. Enggak sama sekali, karena di sini di pura mayoritas melakukan persembahyangan atau upacara di pura enggak setiap hari. Kadang ada setiap kliwon, purnama atau hari raya besar, seperti itu saja. Jadi bisa setiap hari melakukan persembahyangan di candi. Semoga dengan adanya candi ini anak-anak bisa lebih mengerti, lebih mengenang leluhur mereka, bisa meneruskan dan merawat candi untuk kedepannya. Untuk generasi muda Hindu, diharapkan jangan pernah ragu untuk membangun candi, karena candi ini merupakan konsep dari warisan para leluhur umat Hindu atau leluhur kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Joyen Ekanisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Dewangga Dharma Putra. Saya melakukan pemujaan di candi saat pagi dan sore. Kalau saat pagi saya melakukan sebelum berangkat sekolah. Kalau pada saat sore sekitaran jam 6 sore. Saya melakukan pemujaan di candi setiap pagi, setiap akan berangkat sekolah, dan sore setiap jam 6. Sebagai generasi penerus kedepannya, apakah sudah siap dalam merawat candi termasuk dengan upacaranya? Sudah siap, karena saya sudah terbiasa membantu kedua orang tua meletakkan sesajen di candi. Nilai spiritual apa yang Anda rasakan setelah merawat candi? Nilainya yaitu bisa sembahyang lebih dekat, nggak jauh-jauh ke pura, dan bisa menghormati leluhur dan nggak harus jauh-jauh ke pura dalam setiap hari. Nilai spiritualnya, kalau dulu saya sering melakukan persembahyangan di kamar, dan sekarang bisa melakukan persembahyangan di candi dengan lebih nyaman dan mudah.
Ya, karena bangunan ini berkonsep warisan leluhur. Jangan ragu-ragu, karena ini bukan hal baru dan juga salah satu warisan dari leluhur. Terima kasih untuk para donatur program 1000 Candi Nusantara. Om Santi 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 Om.